Pernah gak sih pas baru bangun tidur, hal pertama yang kepikiran tuh langsung, duh, udah pagi aja. Atau, ya ampun, kerja lagi. Banyak orang ngerasain hal yang sama, baru juga bangun, tapi rasanya udah capek duluan. Belum apa-apa, alarm bunyi, tangan langsung cari tombol snooze. Pikiran udah dipenuhi tugas yang numpuk, tagihan belum dibayar, drama kemarin belum kelar. Sarapan aja belum, tapi mood udah jatuh. Masalahnya, pagi hari itu kayak tombol start buat hari kita. Kalau awalnya udah miring, sisa harinya bisa ikut berantakan. Pikiran negatif yang muncul di detik pertama bangun itu bisa bikin kita stuck di rutinitas yang gak ada akhirnya. Rasanya hidup tuh kayak tayangan ulang sinetron yang gak selesai-selesai. Tapi beda cerita dengan orang-orang yang punya performa luar biasa. Mereka punya kebiasaan kecil yang ternyata berdampak besar. Mereka sadar sepenuhnya saat bangun. Gak cuma bangun secara fisik, tapi juga sadar soal energi apa yang mau mereka bawa hari itu. Mereka milih untuk sadar, bukan sekadar bangun. Nah, kalau kamu pengen hari-harimu berubah, coba deh mulai dari sini. Yuk, kita bahas 5 kalimat pagi yang simpel, tapi bisa bantu kamu bangun dengan semangat dan bahkan bisa bantu kamu ubah hidup. 1. Gue tanggung jawab penuh atas hidup gue. Kalimat ini kelihatannya sepele, tapi punya efek luar biasa. Saat kita berhenti nyalahin orang lain, entah itu bos, mantan, cuaca, atau keadaan, kita sebenarnya lagi ngambil alih kemudi hidup sendiri. Itu bukan beban, itu kekuatan. Selama kita masih main game salah siapa, kita gak akan pernah benar-benar pegang kendali. Tapi begitu sadar bahwa remote hidup ini ada di tangan kita sendiri, arah hidup kita bisa mulai berubah. Ada cerita soal seorang ibu muda yang hidupnya berubah drastis setelah berhenti nyalahin masa lalunya. Dulu dia blame semua hal, orang tua, lingkungan, bahkan mantan. Tapi suatu hari dia bilang ke dirinya sendiri, gua ambil alih mulai sekarang. Dan boom, dia bukan cuma move on, tapi juga mulai bisnis sendiri dan jadi inspirasi buat orang-orang di sekitarnya. 2. Hari ini pasti ada hal baik yang terjadi. Pernah gak bangun pagi dan tiba-tiba ngerasa semangat, padahal gak tahu kenapa? Nah, itu efek dari ekspektasi positif. Otak kita itu kayak radar. Kalau kamu percaya sesuatu yang bagus bakal kejadian, otakmu bakal nyari hal-hal itu sepanjang hari. Senyum orang asing, ide cemerlang yang muncul di jalan, atau rezeki kecil yang gak disangka-sangka. Seorang sales pernah cerita, dulu performanya biasa aja. Tapi sejak dia biasain ngomong kalimat ini tiap pagi, dia jadi lebih ramah, lebih optimis, dan akhirnya jadi top performer di timnya. Semua karena dia nyetel pikirannya ke hal baik, bukan hal buruk. 3. Gue udah punya cukup buat melangkah hari ini. Banyak dari kita yang terjebak di pikiran, kalau aja lebih pintar, kalau aja lebih banyak uang, dan seterusnya. Padahal kita sering lupa bahwa kita udah punya cukup buat mulai sekarang juga. Gak harus nunggu semua sempurna. Ada 2 pebisnis. 1 terus ngeluh soal timnya, pasarnya, nasibnya. Yang satu lagi bangun dan bilang, apa yang gue punya cukup buat bikin langkah kecil. Dan yang kedua justru yang makin maju. Karena dia fokus ke solusi bukan kekurangan. 4. Gue fokus ke progres bukan kesempurnaan. Perfeksionisme itu bisa bikin kita gak gerak-gerak. Nunggu momen sempurna, hasil sempurna, alat yang sempurna. Padahal yang penting itu mulai, walau cuma sedikit. Ada penulis yang nunda-nunda nulis buku bertahun-tahun karena ngerasa belum siap. Tapi suatu hari dia janji sama dirinya sendiri buat nulis 10 menit aja setiap hari. Hasilnya, bukunya jadi dan bahkan menginspirasi banyak orang. Karena tulisan yang selesai
Walau nggak sempurna, jauh lebih bermanfaat dari tulisan yang nggak pernah ada. 5. Gue pilih buat bersyukur hari ini. Banyak orang mikir, harus bahagia dulu baru bisa bersyukur. Padahal sebaliknya, kalau kita biasain bersyukur, kebahagiaan itu bakal nyusul. Bahkan di hari yang gak enak sekalipun, kita bisa pilih buat bersyukur atas 1-2 hal kecil. Matahari pagi, secangkir kopi, atau sekadar napas lega. Ada seorang perempuan yang kehilangan banyak hal dalam hidupnya. Tapi dia bangkit dengan cara sederhana. Tiap pagi, dia nulis 3 hal yang dia syukuri. Dari situ, dia bangun ulang hidupnya. 5 kalimat ini bukan mantra sulap. Gak langsung bikin hidupmu berubah drastis. Tapi mereka kayak latihan mental harian. Semakin sering kamu ucapin dan rasakan, semakin kuat pikiranmu dibuatnya. Jadi, jangan cuma dihafalin. Rasakan. Ulangi tiap pagi kayak kamu nyeduh kopi atau cuci muka. Karena dari kebiasaan kecil ini, kamu lagi nyusun fondasi buat jadi versi terbaik dari diri kamu sendiri. Kamu bisa nunggu hari yang baik datang, atau kamu yang bikin hari itu jadi baik. Pilihan ada di tanganmu.